Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Edi Wiharjo, SPD MPD MCI, sebagai dosen pada mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan juga teman-teman kelas A. Semoga sore ini semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, sehingga presentasi dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai kajian teori belajar dengan judul Belajar Menjelajahi Pemikiran Edward Lee Thorndike. Saya Nafira Metasya Putri dari kelompok 2 sebagai moderator yang akan bertugas memandu jalannya forum ini. Langsung saja kepada kelompok penyaji yaitu kelompok 1, dipersilahkan. Kelompok 1 apakah sudah siap? Recording in progress. Teman-teman sebentar ya, masih menyiapkan layarnya. Soalnya nggak bisa. Kenapa nggak kecoret? Kamu kodongku. Loh, enggak. Enggak. Iku yang nggak kocok. Mungkin saya akan membacakan pembagian materi dari kelompok 1. Yang pertama, biografi dan latar belakang yang akan disampaikan oleh Saudara Dina. Yang kedua, landasan filosofi yang akan disampaikan oleh Nadia. Yang ketiga, inti teori belajar yang akan disampaikan oleh Dava. Yang keempat, kelebihan teori yang akan disampaikan oleh Saudari Zahra. Yang kelima, kekurangan yang akan disampaikan oleh Saudari Galuh. Dan yang penerapan dalam pembelajaran disampaikan oleh Salma. Yang ketujuh, penerapan dalam pembelajaran SMA disampaikan oleh Saudari Azalia. Dan yang terakhir, kesimpulan dan refleksi akan disampaikan oleh Saudara Haki. Kelompok 1, apakah sudah siap?
Baik, saya mulai dari materi yang pertama. Eh, Profil Edward Lee Thorndike, sang pionir pendidikan. Edward Lee Thorndike merupakan seorang psikolog Amerika yang lahir di Williamsburg, Massachusetts, Massachusetts, Amerika Serikat pada tanggal 31 Agustus 1874. Edward Thorndike adalah seseorang yang dikenal sebagai pelopor teori koneksionisme. Pada tahun 1895, Thorndike mengemban pendidikan sarjana di Universitas Wesleyan. Setelah itu, pada tahun 1896, Thorndike melanjutkan pendidikannya di Universitas Harvard dan berfokus pada bidang bahasa Inggris dan Prancis. Di tahun 1897, Thorndike melanjutkan pendidikannya di Universitas Columbia dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1898. Setelah Thorndike menyelesaikan pendidikannya, ia bekerja sebagai psikolog. Namun, sejak 1904 hingga masa pensiun pada tahun 1940, Thorndike bekerja sebagai dosen di Universitas Columbia. Edward Thorndike menghembuskan nafas terakhirnya pada 9 Agustus 1949 pada saat umur 74. Sekian materi biografi dan latar belakang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis dari Thorndike. Sebenarnya, belajar itu memiliki banyak cara yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu menurut Thorndike, belajar dapat dilakukan melalui proses mencoba-coba. Nah, misalnya kita itu belum tahu baga- bagaimana cara kita memberikan sebuah respon atau tindakan kepada suatu permasalahan. Nah, proses mencoba-coba ini memiliki beberapa karakteristik. Di sini terdapat 4 karakteristik. Yang pertama, yaitu adalah adanya motif atau dorongan internal yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, contoh dari dorongan internal itu sendiri adalah ketika kita merasa senang karena telah menyelesaikan tugas yang sangat sulit. Contoh lain yaitu ketika kita mempunyai tujuan atau impian cita-cita menjadi seorang guru matematika, sehingga kita mempunyai eh, sehingga kita mempunyai keinginan yang kuat untuk lebih rajin belajar agar kita dapat menguasai materi dalam bidang matematika tersebut. Nah, contoh yang karakteristik yang kedua yaitu seseorang melakukan berbagai macam respon untuk memenuhi motifnya. Contoh dari melakukan berbagai macam respon yaitu dengan mengikuti les tambahan, belajar dengan giat, dan juga sering aktif bertanya di kelas ketika kita tidak memahami sebuah materi. Ketiga contoh tersebut sudah termasuk ke dalam respon atau tindakan untuk memenuhi motifnya, yaitu untuk memperoleh nilai yang bagus dan juga memperoleh penghargaan. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu respon-respon yang tidak efektif akan dihilangkan. Contoh dari respon yang tidak efektif yaitu ada pertanyaan yang sangat sulit di kelas, tetapi dia gagal. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, terdapat konsekuensi, yaitu mahasiswa tersebut tidak memperoleh pujian ataupun pengakuan dari dosen. Sehingga mahasiswa tersebut akan mengeliminasi atau tidak atau menghilangkan respon tersebut, akan menghilangkan respon tersebut. eh, karena tidak memperoleh hmm,
karena tidak memperoleh hasil yang menguntungkan dan cenderung dihindari. Maka kemungkinan mahasiswa tersebut akan cenderung merespon atau menjawab pertanyaan yang dirasa itu lebih mudah, sehingga mahasiswa tersebut akan memperoleh keuntungan tersebut. Dan yang terakhir, yaitu seseorang akan menemukan respon yang paling tepat dan efektif. Dengan demikian, proses mencoba-coba memungkinkan seseorang untuk belajar menemukan solusi dalam memecahkan sebuah masalah yang tepat melalui pengalaman dan juga eksperimen. Sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjut. Selanjutnya ada inti teori belajar Thorndike, Laws of Learning. Teori belajar Thorndike menekankan bahwa belajar adalah proses membentuk hubungan antara stimulus dan respon, yang kita kenal dengan koneksionisme. Proses ini terjadi melalui trial and error, di mana seseorang mencoba berbagai cara hingga menemukan respon yang benar. Thorndike mengemukakan 3 hukum utama, yaitu yang pertama, laws of readiness, atau hukum kesiapan. Hukum ini menjelaskan tentang kesiapan individu untuk melakukan sesuatu. Yang dimaksud dengan kesiapan itu sendiri adalah untuk berbuat sesuatu atau bertindak. Agar proses belajar mencapai hasil yang sebaik-baiknya, maka diperlukannya kesiapan organisme yang bersangkutan untuk melakukan belajar tersebut. Ada 3 keadaan yang menunjukkan berlakunya hukum ini, yaitu yang pertama, bila pada organisme memiliki kesiapan untuk bertindak dan organisme ini mampu untuk melakukan kesiapan itu, maka organisme ini akan mengalami kepuasan. Yang kedua, bila pada organisme ini ada kesiapan untuk bertindak dan organisme ini tidak dapat melakukan kesiapan itu, maka organisme ini akan mengalami kekecewaan. Dan yang terakhir, ketiga, bila pada organisme tidak ada persiapan untuk bertindak dan organisme itu dipaksa untuk melakukannya, maka hal tersebut akan menyebabkan keadaan yang tidak memuaskan. Selanjutnya ada law of exercise atau hukum latihan. Hukum latihan ini mengandung 2 hal, yaitu yang pertama, the law of use, yaitu hukum yang menyatakan bahwa koneksi atau hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi kuat bila sering digunakan. Dengan kata lain, hubungan antara stimulus dan respon itu akan menjadi kuat jika dilatih secara terus-menerus. Yang kedua, the law of disuse, yaitu secara hukum yang menyatakan bahwa hubungan atau koneksi antara stimulus dan respon akan menjadi lemah jika tidak dilakukan latihan. Nah, hukum ini menunjukkan adanya ulangan merupakan hak yang pertama dalam belajar. Makin sering suatu pelajaran yang diulang, makin pahamlah kita kepada pelajaran yang kita ulang tersebut. Pada prakteknya, tentu diperlukan berbagai variasi, bukan ulangan sembarang ulangan. Dan yang terakhir ada law of effect atau hukum akibat. Hukum akibat ini juga berisikan 2 hal, yaitu yang pertama, suatu perbuatan atau tindakan yang menghasilkan rasa puas atau menyenangkan, kecenderungannya akan diulang. Sebaliknya, suatu tindakan yang menghasilkan rasa tidak puas atau tidak menyenangkan, cenderung tidak akan diulang lagi atau ditinggal. Yang kedua, dalam pendidikan kita, hukum ini diaplikasikan dalam 2 hal. Yang pertama ada hadiah dan hukuman. Hadiah menyebabkan orang cenderung ingin melakukan lagi perbuatan yang menghasilkan hadiah itu. Begitupun sebaliknya, hukuman cenderung menyebabkan seseorang menghentikan perbuatan itu atau tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mohon maaf. Layar saya hilang, kameranya ini Bapak error. Tapi saya akan tetap menjelaskan kelebihan dan kekurangan teori Thorndike. Yang pertama adalah kelebihan relevansi. Relevansi itu adalah hubungan atau kaitan atau kesesuaian antara satu hal dengan hal yang lain. Dalam teori ini, orang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, sehingga orang akan terbiasa berpikir dan terbiasa mengembangkan pikirannya. Yang kedua, aktivitas siswa.
Dengan sering melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu permasalahan, anak didik akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga. Sebagai contohnya, ketika kita mengerjakan tugas matematika, misal ada 5 soal dalam tugas tersebut. Pada soal pertama, ternyata soal tersebut susah menurut kita. Tapi di situ kita tetap mencoba dengan berbagai rumus yang kita tahu. Maka di situ kita sudah melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu permasalahan dari tugas tersebut. Lalu ketika kita berhasil memecahkan soal nomor satu, pasti kita akan memiliki dorongan untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya, soal-soal berikutnya. Nah, itu adalah sebuah pengalaman yang berharga bahwa kita bisa memecahkan suatu permasalahan tersebut dengan cara pengulangan, begitu. Yang ketiga, pengembangan yang ketiga, tolong slide sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah pengembangan kritis. Teori ini mengarahkan anak untuk berpikir linier dan konvergen. Belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa anak menuju atau mencapai target tertentu. Yang keempat adalah kolaborasi, mendorong kerjasama dan interaksi sosial antara guru dan murid. Eh, kolaborasi sendiri eh, menguntungkan sebaiknya adalah menguntungkan kedua pihak. Jadi tidak hanya guru yang diuntungkan, namun murid juga diuntungkan dan sebaliknya atau bisa disebut hubungan timbal balik. Eh, lalu seperti contohnya adalah ketika guru sedang menjelaskan kepada murid. Untuk hubungan teman baiknya, murid harus mendengarkan guru tersebut, memahami apa yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Tidak hanya guru dan murid, tetapi kolaborasi antar kelompok atau kolaborasi yang lainnya. Dan yang terakhir adalah fleksibel. Fleksibel membantu guru dalam menyelesaikan indikator pembelajaran matematika. Teori Thorndike itu dianggap fleksibel karena dapat diterapkan dari berbagai mata pelajaran, terutama membutuhkan latihan berulang seperti matematika, seperti yang saya jelaskan di nomor 2, yaitu aktivitas siswa. Karena ini dia menerapkan dari teori yang tadi disebutkan oleh rekan saya, yaitu law of exercise atau hukum latihan. Siswa kan akan terbiasa dengan soal-soal ketika dia melakukan pengulangan terhadap masalah tersebut, dia akan terbiasa gitu. Lalu untuk fleksibel ini, eh, misalnya siswa itu mampu memahami pola. Jadi apabila eh, maksud saya adalah teori ini dia membantu guru dalam menyelesaikan pembelajaran matematika yang dia akan menjelaskan kepada murid bagaimana materi-materi tersebut dapat tersampaikan kepada murid dan murid dapat memahaminya dengan baik. Sekian itu eh, dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Em, baik, untuk slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa kekurangan di teori ini. Yang pertama, teori ini seringkali tidak mampu menggambarkan proses belajar siswa itu tidak sesederhana hubungan antara stimulus dan juga respon. Ada aspek-aspek lain, contohnya aspek kognitif dan juga aspek emosional. Untuk contoh penerapannya, begini, jika ada seorang siswa yang dimarahi oleh gurunya karena nilainya itu jelek gitu ya. Nah, ada siswa yang menurut teori, siswa mungkin otomatis dia akan merasa down ataupun malas untuk belajar lagi ya. Tapi ada juga siswa yang malah semakin termotivasi untuk membenarkan kesalahannya. Seperti itu. Yang kedua, ada teori ini tidak dapat menjelaskan alasan-alasan yang membuat stimulus dan respon menjadi kacau. Maksudnya adalah teori ini tidak bisa menjelaskan kenapa em, hasil respon yang muncul dari setiap
siswa ataupun setiap individu itu berbeda-beda. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, teori ini terlalu melihat manusia sebagai makhluk mekanis atau sorry, ya, sebagai makhluk mekanis otomatis layaknya hewan. Maksudnya di sini adalah dalam proses belajar. Jika hewan itu biasanya responnya adalah spontan ya, ketika dia merasa dalam bahaya ataupun merasa terdesak, dia akan melakukan respon yang spontan. Sedangkan manusia itu bisa berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Kemudian yang keempat, teori ini menganggap belajar hanya sebatas pembentuk antara stimulus dan juga respon. Oleh karena itu, yang lebih ditekankan adalah asosiasi melalui latihan atau pengulangan terus-menerus. Maksudnya di sini adalah jika kita tidak paham suatu materi, itu pasti kita akan mengulang hal tersebut kan, mengulang supaya kita bisa terlatih dengan materi tersebut gitu. Tapi kekurangannya adalah ketika kita dihadapkan dengan materi atau pengembangan materi yang baru, kita itu kurang paham, kurang siap gitu. Karena kita sudah terbiasa dan melakukan pengulangan latihan dari materi sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, em, proses belajar dipandang berlangsung mekanis, teori ini tidak menempatkan pemahaman sebagai inti dari belajar. Contoh penerapannya itu seperti kita saat kita masih SD, itu kan kita disuguhkan dengan tabel perkalian ya. Tabel perkalian 1 sampai 10 itu kan kita disuruh menghafalkan. Nah, kita kan ditekankan untuk menghafal, yang penting kita tahu jawabannya, yang penting kita tahu eh, ya intinya bisa menghafal gitu ya. Tapi kita tidak tahu artinya sebenarnya seperti apa. Contohnya kayak 2 kali 3 adalah sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9. Tapi kita tidak tahu asal dari perkalian itu tuh dari mana. Kayak 2 kali 3 itu kan berasal dari 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Seperti itu. Jadi kita tuh dituntut, ditekankan untuk apa ya, menghafal tapi kurang paham gitu, maksud dari materi tersebut itu seperti apa gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori belajar Thorndike dalam pembelajaran matematika di SMP atau MTS. Di sini saya akan menjelaskan penerapan teorinya, akan masuk ke dalam inti teori yang ada tiga tadi itu. Yang pertama kesiapan, yang dua kelatihan, latihan, dan tiga akibat. Yang pertama itu kesiapan atau law of law readiness, yang masuk kepada topik pembelajaran persamaan linear satu, di mana siswa diminta mempelajari konsep operasi aljabar dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan perpindahan ruas. Di mana nanti di situ siswa akan belajar dan akan siap untuk menghadapi penyelesaian persamaan linear. Yang kedua itu law exercise atau latihan, yang masuk kepada topik operasi pecahan, di mana siswa diberi latihan mengenai penjumlahan, pengurangan, dan pecahan yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan siswa dalam menghitung. Di mana dengan latihan soal yang banyak dan berulang-ulang, di situ siswa akan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan menghitung. Yang ketiga, law effect atau akibat, masuk ke dalam teori bangun datar dan bangun ruang, di mana siswa diminta untuk memecahkan masalah yang disajikan dalam soal bergambar dengan cara menghitung luas atau volume, dan ketika mereka berhasil, mereka akan diberi nilai tambahan, di mana siswa dengan diberikan nilai tambahan atau reward, di situ akan memunculkan rasa percaya diri dan minat belajar akan bertambah. Seperti itu, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, penerapan teori belajar Thorndike,
Tordika dalam pembelajaran matematika telah mohon maaf, Bapak dan teman-teman ada kendala di teman saya. Mohon izin untuk melanjutkan penerapan teori belajar Thorndike dalam pembelajaran matematika SMA atau SMK. Penerapan di SMA yang pertama mengaitkan materi statistika dengan analisis nilai ujian kelas atau survei minat jurusan kuliah. Dan yang kedua pada geometri, siswa mengukur sudut, panjang, dan luas objek nyata di sekolah. Untuk penerapan di SMK, yang pertama ada menyelesaikan masalah optimasi, misalnya meminimalkan biaya produksi atau memaksimalkan keuntungan pada usaha kuliner atau jasa servis. Dan yang kedua, setelah proyek atau percobaan, siswa menulis laporan berisi langkah-langkah yang dilakukan, kesalahan yang terjadi, dan perbaikan yang bisa dilakukan di masa depan. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan refleksi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Kesimpulan dan refleksi. Bentar. Berdasarkan pembahasan kita tadi mengenai teori belajar Edward Lee Thorndike, dapat kita simpulkan bahwa proses belajar pada dasarnya adalah hasil hubungan antara stimulus dan respons yang diperkuat melalui pengalaman. Thorndike menekankan pentingnya trial and error serta 3 hukum belajarnya, yaitu law of readiness, law of exercise, dan law of effect. Nah, dari ketiga hukum ini kita bisa melihat bahwa keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh materinya, tetapi juga kesiapan individu
pengulangan pengalaman pembelajaran tersebut dan akibat yang menyenangkan bagi siswa. Eh, Refleksi. Nah, sebagai calon pendidik, kami juga menyadari bahwa teori belajar Edward Lee Thorndike menekankan pentingnya kesiapan latihan dan akibat dari proses belajar. Nah, teori ini mengingatkan kami untuk menciptakan pembelajaran yang terstruktur, berulang, serta memberikan pengalaman yang menyenangkan agar siswa lebih termotivasi. Nah, dengan demikian peran guru nggak hanya menyampaikan materi, tapi juga memfasilitasi proses trial and error agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Terima kasih. Dari kelompok 3, apakah ada yang ditanyakan atau dibahas? Atau mungkin disanggah? Baik, saya izin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 3. Tolong dong. Anak bersarang. Baik, untuk Intan silakan untuk menanyakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya tentang, misalnya nih, saya sedang mengalami kesulitan belajar. Apakah bisa teori siapa tadi? Thorndike ya? Melakukan pendekatan sehingga teori ini dapat membantu saya dalam mengalami kesulitan proses pembelajaran saya. Terima kasih. Kalau boleh tahu, pembelajaran kesulitan belajar apa yang sedang dialami seperti itu? Kesulitan belajar apa aja? Seperti halnya kayak misalnya agak susah memahami materi gitu. Apa bisa teori Thorndike ini melakukan pendekatan terhadap cara belajar saya? Terima kasih. Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari Intan ya. Jadi pertanyaannya itu ketika kamu mengalami kesulitan belajar, apakah teori Thorndike itu bisa membantu seperti itu? Iya, benar. Jadi teori Thorndike itu bisa membantu mengatasi kesulitan belajar karena teori ini kan menekankan hubungan stimulus dan respon dari pengulangan atau law of exercise. Seperti ini. Yang pertama adalah dengan latihan berulang atau repetition. Ketika kamu mengalami kesulitan belajar, dapat dibantu dengan latihan yang bertahap atau latihan berulang. Karena dengan latihan yang berulang itu nanti kamu akan mendapatkan jawaban dari apa yang menurut kamu adalah susah gitu. Yang kedua adalah trial and error atau coba-coba.
Pada teori Thorndike itu dia menekankan bahwa belajar bisa eh, terjadi proses mencoba dan memperbaiki kesalahan. Ketika kamu mengalami kesulitan belajar itu biasanya karena kamu merasa bahwa kamu tidak bisa mengerjakan, misal kamu mengerjakan soalnya kamu tidak bisa, karena kamu merasa kesulitan. Nah, di situ dengan teori ini kamu bisa memperbaiki kesalahan tersebut dan kamu akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan jawaban yang benar gitu. Dan yang ketiga itu adalah law of effect seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya atau hukum akibat. Ketika kamu sudah berhasil memecahkan masalah yang membuat kamu itu kesulitan belajar, kamu akan lebih sering melakukan pengulangan atau akhirnya kamu memiliki semangat untuk belajar lagi gitu. Dan yang terakhir itu adalah ketika kamu mengalami kesulitan, kamu bisa menghubungi mungkin guru atau siapa yang menurut kamu dia dapat membantu kamu begitu. Karena di teori Thorndike itu kita juga menerapkan apa ya, kolaborasi antara guru dan murid seperti itu. Apakah jawaban saya sudah cukup? Sudah cukup sekali, terima kasih. Ya. Izin bertanya. Silahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alisda Putri Febrianti dengan akhiran NIM 079. Untuk pertanyaan saya, bagaimana hukum latihan atau disebut law of exercise dapat digunakan oleh guru untuk memperkuat perilaku positif atau perilaku baik pada siswa? Terima kasih. Apakah sudah jelas? Sudah, sudah. Baik, untuk Alisda, tadi apakah pertanyaan kamu bagaimana hukum latihan atau law of exercise itu dapat diterapkan oleh guru? Apakah benar? Iya. Untuk memperkuat perilaku positif pada siswa atau perilaku baik. Saya izin menjawab untuk pertanyaan Alisda. Eh, Jadi, bagaimana hukum latihan atau law of exercise itu dapat diterapkan guru untuk eh, perilaku yang positif terhadap siswa? Begitu kah? Iya. Untuk Bagaimana bisa berpengaruh? menurut saya karena law of exercise ini kan hukum latihan, itu banyak faktor yang bisa dilakukan guru untuk diterapkan dan dapat dicontoh oleh murid-muridnya. Untuk secara besarnya saja, yang pertama adalah latihan soal berulang. Ketika guru tersebut memberikan latihan soal berulang kepada muridnya. Yang kedua adalah pengulangan materi. Ketika ada murid yang tidak paham, guru harus menjelaskan ulang kepada murid tersebut. Apabila murid tersebut eh, bagaimana ya? Apabila murid tersebut masih kesulitan,
Guru sebaiknya menjelaskan dengan pelan-pelan, dengan baik-baik, karena menurut saya itu sudah termasuk kepada perilaku yang baik kepada murid. Karena kan ada mungkin guru yang dia kepada muridnya itu dia tidak mau menjelaskan lagi, jadi kamu harus paham sendiri begitu. Nah, yang ketiga adalah praktek langsung. Menurut saya ini yang sangat penting, praktek langsung itu, karena siswa itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda, menurut saya. Siswa memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang dia sekali dijelaskan itu dia langsung paham. Ada yang dia memahami materi dari guru itu susah. Ada juga yang dia harus dipraktekkan secara langsung dengan gerakan atau dengan yang lainnya itu dia baru paham. Jadi bagaimana guru itu harus memahami karakter dari murid-muridnya masing-masing begitu. Agar siswa itu tidak hanya mendengarkan teori tapi ia juga berlatih dari gurunya. Jadi dia melihat bagaimana gurunya itu berlatih lalu dia akan mencontoh hal tersebut dengan baik. Begitu. Dan yang keempat adalah penguatan positif itu bagaimana guru memberikan pujian atau seperti dia memberi penghargaan begitu kepada muridnya. Atau semisal ketika murid sudah berhasil menjelaskan materi atau dia berhasil mengerjakan soal, maka guru memberikan pujian gitu agar anak tersebut akhirnya dia memiliki dorongan untuk belajar kembali begitu. Akhirnya siswa tersebut dia termotivasi untuk belajar lagi gitu. Apakah sudah cukup, Alisda? Sudah, terima kasih. Saya izin bertanya. Silakan. Hmm. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Putri Ramadhani. Akhiran NIM saya 081. Saya ingin menanyakan pria tadi yang sudah disampaikan oleh Zahra terkait kelebihan yang aktivitas siswa. Saya bacakan lagi mungkin ya. Dengan sering melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu permasalahan, anak didik akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga. Pertanyaan saya, meskipun pengulangan memberikan pengalaman yang berharga, bagaimana teori ini memastikan bahwa pengulangan tersebut tidak menjadi monoton dan justru membunuh motivasi belajar intrinsik siswa? Terima kasih, itu saja. Apakah sudah jelas? Sudah, Dwi. Terima kasih. Sebentar ya. Aku izin menjawab ya. Jadi, pertanyaannya, bagaimana teori ini memastikan bahwa pengulangan tersebut tidak menjadi monoton dan justru membunuh motivasi belajar intrinsik siswa? Jadi, pengulangan ini nggak harus mengerjakan soal matematika yang hanya ada di buku, yang hanya diberikan oleh eh, para pengajar gitu, enggak. Kita bisa melakukan pengulangannya lewat media sosial gitu juga bisa, atau lewat game online, atau juga bisa dalam praktek langsung seperti kita berbisnis dan yang lain-lain seperti itu. Mungkin sudah menjawab, atau teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan?
Saya izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Dwi terkait pengulangan itu agar tidak monoton. Jadi kita bisa menggunakan grade practice atau tingkat kesulitannya itu kita buat bertahap, gitu. Jadi dari soal yang mudah, lalu soal yang sedang, lalu soal yang paling sulit. Jadi dengan begitu, murid itu dia merasa tertantang gitu, bukan sekedar mengulang hal yang sama, hal yang itu aja gitu. Jadi dia merasa tertantang. Nah, setelah itu, setelah dia berhasil dalam melakukan pengulangan tersebut, eh, kita sebagai guru, kita bisa memberikan apresiasi atau pujian kepada ia atau memberikan nilai tambahan. Nah, dengan itu, murid akan merasa bahwa pengulangan tersebut itu terasa nyaman gitu dan terasa bermakna seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Ya, tanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Respati Skarbanutia, akhiran NIM 077. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa adanya hukum belajar, salah satunya kesiapan peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Nah, pertanyaan saya, bagaimana teori pembelajaran Thorndike mempengaruhi psikologi peserta didik itu sendiri? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Respati, yaitu tadi pertanyaannya, bagaimana teori pembelajaran Thorndike mempengaruhi psikologi peserta didik itu sendiri? Apakah betul? Ya, benar. Jadi, teori pembelajaran Thorndike memiliki beberapa implikasi pada psikologi peserta didik. Yang pertama itu adalah pengaruh konsekuensi. Nah, pengaruh konsekuensi itu peserta didik akan lebih cenderung mengulangi perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif dan menghindari perilaku yang diikuti oleh konsekuensi negatif. Jadi peserta didik itu lebih mencontoh perilaku yang ditujukan oleh seorang guru, contohnya itu yang positif. Jadi kan kita itu dapat kita sebagai mahasiswa sendiri kan dapat memilah mana yang positif dan juga mana yang negatif. Jadi kita itu akan cenderung memilih perilaku yang positif. Nah, yang kedua yaitu pembentukan asosiasi. Teori Thorndike juga menekankan pentingnya pembentukan asosiasi antara stimulus dan juga respon. Peserta didik akan membentuk asosiasi antara stimulus dan respon berdasarkan pengalaman mereka pribadi. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu penguatan. Teori Thorndike menekankan pentingnya penguatan dalam suatu pembelajaran, kemungkinan perilaku yang diinginkan, sedangkan penguatan positif dapat meningkatkan perilaku yang diinginkan dari peserta didik tersebut dan penguatan negatif dapat mengurangi kemungkinan perilaku yang tidak diinginkan. Dampak dari psikologi peserta didik tersebut yaitu ada perilaku. Peserta didik akan lebih cenderung mengulangi perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif dan akan meninggalkan yang negatif. Yang selanjutnya yaitu pada kemandirian. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan dan menerima konsekuensi mereka sendiri eh, supaya lebih mandiri. Dan yang ketiga yaitu pada motivasi. Jika peserta didik menerima konsekuensi positif, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Contohnya yaitu ketika kita di dalam kelas, nah kita itu kan dap- menjawab pertanyaan dari dosen ataupun dari presentasi, nanti kita akan memperoleh penghargaan seperti nilai ataupun poin sehingga kita itu dapat semangat, dapat lebih termotivasi untuk lebih rajin belajar. Nah, sudah
Seperti itu, apakah menjawab dari pertanyaan Respati? Sudah cukup, terima kasih. Baik, Izin terima kasih bertanya. atas Izin Izin bertanya. bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Katunada dengan akhiran NIM 063. Pertanyaan saya, apakah pembelajaran matematika dengan pendekatan trial and error ala Thorndike justru bisa menumbuhkan mental coba-coba tanpa konsep, yang itu bisa berbahaya bagi pemahaman jangka panjang? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Apakah sudah cukup jelas? Saya minta tolong untuk diulangi pertanyaannya. Apakah boleh? Boleh. Apakah pembelajaran matematika dengan pendekatan trial and error ala Thorndike justru bisa menumbuhkan mental coba-coba tanpa konsep, yang itu bisa berbahaya bagi pemahaman jangka panjang? Terima kasih. Izin menjawab. Em, apakah benar pertanyaannya pembelajaran matematika dengan pendekatan trial and error Thorndike justru bisa menumbuhkan mental coba-coba tanpa konsep yang itu bisa berbahaya bagi pemahaman jangka panjang? Ya, benar. Em, yang pertama tentu saja bisa. Nah, kenapa bisa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, untuk kekurangan teori ini adalah membentuk pola pikir yang lebih menghafal, menekankan kepada menghafal daripada memahami. Jadi, siswa dibiarkan untuk mencoba-coba tanpa arahan dan cenderung hanya mengingat prosedur yang berhasil, bukan konsep untuk memahami. Kemudian yang kedua bisa memicu kecemasan matematika. Pendekatan trial and error yang tidak dibimbing bisa sangat melelahkan dan juga membuat kita depresi, frustasi, ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga, menghambat kemampuan pemecahan masalah yang kompleks. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih, Galuh. Saya Izin izin bertanya. bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktay Dedwanta dengan akhiran NIM 065. Tadi sempat dijelaskan tentang hukum latihan atau law of exercise. Saya ingin bertanya, di laws of exercise menyatakan bahwa pengulangan memperkuat koneksi. Pertanyaan saya, mengapa manusia bisa bosan, jenuh, atau bahkan menolak sesuatu yang terlalu sering diulang? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Okta, eh, yaitu pertanyaannya, mengapa manusia bisa bosan, jenuh, atau bahkan menolak sesuatu yang terlalu sering diulang? Apakah betul? Betul. Nah, jadi eh, jawabannya manusia itu kan memiliki kapasitas memori yang berbeda-beda. Nah, ada yang eh, daya ingatnya itu lebih banyak, ada yang enggak. Nah, manusia kan em, jika memperoleh pengulangan yang berlebihan itu dapat menyebabkan informasi menjadi monoton dan tidak menarik lagi. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kurangnya stimulasi. Nah, pengulangan yang terlalu sering dapat menyebabnya kurangnya stimulasi
mental sehingga manusia menjadi bosan dan tidak tertarik lagi. Karena kan manusia itu kalau kadang itu ada yang suka jika materinya itu diulang-ulang, ada juga yang nggak suka karena eh, mungkin penyampaiannya itu membosankan, tidak menarik, sehingga yang sehingga mahasiswa itu cenderung lebih apa ya? eh, lebih bosan gitu. Nah, yang ketiga itu pengaruh emosi. Jika emosi manusia dapat mempengaruhi bagaimana mereka merespon pengulangan. Jika pengulangan tidak disertai dengan emosi positif, maka manusia dapat menjadi bosan ataupun jenuh. Yang selanjutnya yaitu keterlibatan aktif. Manusia cenderung lebih terlibat dan tertarik jika mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran atau pengalaman daripada hanya menerima informasi yang sama berulang-ulang. Nah, contohnya yaitu jika materinya itu diulang tetapi ada apa ya, ada kayak eksperimen ataupun pembelajaran yang menarik sehingga kita itu tidak merasa bosan. Kalau ada contohnya itu diulang tetapi ada game yang membuat kita itu terasa tertarik nih em, mendengarkan materi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu karena kebutuhan akan variasi. Manusia memiliki kebutuhan akan variasi dan perubahan, sehingga pengulangan yang terlalu sering itu juga dapat menyebabkan kebosanan dan juga kejenuhan. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Ingin bertanya. Tanya, saya Perkenalkan, saya Mayang Sari dengan akhiran nomor NIM 084. Di sini saya ingin mengembangkan pertanyaan mengenai hukum kesiapan dalam inti teori belajar Thorndike. Inti teori belajar Thorndike. Nah, jika terdapat perbedaan tingkat kesiapan belajar pada siswa di mana ada yang sudah siap untuk belajar secara fisik maupun psikologis, dan ada juga siswa yang belum siap untuk belajar. Nah, strategi apa yang bisa diterapkan untuk membantu siswa yang belum siap belajar supaya mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik? Terima kasih. Izin menjawab, apakah pertanyaannya strategi apa yang bisa diterapkan untuk membantu siswa yang belum siap belajar? Apakah benar? Benar. Baik, strategi yang harus dilakukan siswa yang belum siap belajar yaitu satu, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Contohnya mengatur ruang kelas secara kondusif, serta lingkungan yang positif dapat membantu mengurangi hambatan. Member- Contoh juga memberikan dukungan emosional. Bimbingan siswa yang terlihat kurang percaya diri melalui pujian atau penguatan positif kecil. Siswa yang merasa didukung akan lebih mudah menyiapkan diri untuk belajar. Latihan bertahap, mulai dari konsep sederhana sebelum masuk ke konsep lebih kompleks. Membantu siswa yang belum siap secara kognitif tentu membangun dasar pemahaman terlebih dahulu. Mungkin itu yang cukup saya sampaikan. Apa kurang? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Izin bertanya, tanya, saya Izin bertanya. saya Aulia Guretno dengan akhiran NIM 056.
Apakah menurut Anda teori yang Anda jelaskan ini relevan dengan teori yang ditekankan zaman sekarang, yaitu mengenai critical thinking atau berpikir secara kritis, yang itu sangat bertolak belakang dengan teori yang Anda jelaskan, yaitu tentang trial dan error? Terima kasih. Apakah sudah cukup jelas? Sudah. Apakah bisa diulang pertanyaannya? Apakah menurut Anda teori yang Anda tekankan mengenai trial dan error itu relevan dengan teori zaman sekarang yang lebih menekankan mengenai teori critical thinking atau berpikir dengan kritis? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Aulia Guretno. Pertanyaannya adalah apakah teori Thorndike itu dia relevan dengan teori yang sekarang yaitu critical thinking, benar? Ya. Nah, untuk pada dasarnya teori Thorndike itu dia menekankan hubungan stimulus dan respon seperti yang sudah dijelaskan tadi. eh, hubungan stimulus dan respon itu dia memperkuat dengan latihan. Nah, critical thinking sendiri dia menekankan proses berpikir yang sistematis, logis dan berbasis bukti. Kalau dipikir dia mirip dengan hubungan stimulus respon Thorndike yaitu dengan latihan karena dia dapat membuktikan seperti critical thinking yang dia memiliki berbasis bukti. Jadi keduanya itu sama-sama mengarah pada membentukkan pola pikir yang teratur dan terarah gitu. Nah, yang kedua ada hukum law of exercise atau latihan berpikir. Dengan melakukan pengulangan tersebut, siswa itu terbiasa menyusun langkah berpikir yang logis seperti teori sekarang yaitu critical thinking atau berpikir dengan kritis begitu. Nah, hal ini itu bisa disesuaikan dengan siswa yang dapat berpikir kritis yang dia membutuhkan latihan secara pengulangan atau terus-menerus. Nah, yang ketiga, pada law of effect, motivasi dalam berpikir kritis, ketika siswa tersebut menemukan solusi benar, lalu mendapat penguatan positif, akhirnya dia itu termotivasi untuk menganalisisnya dengan baik, begitu. Nah, critical thinking juga tumbuh saat siswa itu dia merasa puas terhadap apa yang sudah ia raih, begitu. Karena akhirnya dia menemukan jawaban melalui analisis yang ia lakukan, seperti itu. Dan yang terakhir ada law of readiness atau siap mental untuk berpikir kritis. Ketika saya hubungkan antara law of readiness dan juga critical thinking, siswi tersebut adalah siap mental untuk berpikir kritis. Jika siswa tersebut siap belajar, mereka itu akan lebih mudah menerima pemikiran-pemikiran kritis dari guru atau dari rekan-rekan kerjanya. Sebaliknya, kalaupun dia belum siap, eh, jangan memikir jangan memaksakan untuk berpikir kritis karena itu akan membuat frustasi begitu. Jadi antara teori Thorndike dengan critical thinking ini dia dapat dia relevan gitu karena proses berpikir sistematis, logis dan berbasis bukti. Seperti itu. Apakah jawabannya sudah menjawab dari pertanyaan Aulia? Sudah cukup baik. Terima kasih. Izin bertanya. Soalnya, Perkenalkan, nama saya Alfida Azatul Mazura dengan akhiran NIM 064. Jadi tadi sudah dijelaskan di landasan filosofi beberapa karakteristik. Jadi pertanyaan saya yaitu, jika seseorang siswa selalu gagal menemukan respon yang tepat, apa langkah yang seharusnya dilakukan guru agar proses belajarnya tetap berjalan? Terima kasih. Mohon izin Alfida, apakah pertanyaannya boleh diulang? Boleh. Jadi, jika seorang siswa selalu gagal menemukan respon yang tepat, apa langkah yang seharusnya dilakukan guru agar proses belajarnya tetap berjalan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alvida.
Yaitu jika seseorang siswa selalu gagal menemukan respon yang tepat, apa langkah yang seharusnya dilakukan guru agar proses belajarnya tetap berjalan? Nah, yaitu ada banyak caranya. Yang pertama, memberikan dukungan dan motivasi. Guru dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada siswa untuk membantu mereka agar tetap termotivasi dan percaya diri. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan teknologi. Guru dapat menggunakan teknologi yang menarik untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik, seperti menggunakan aplikasi pembelajaran atau video-video yang menarik agar siswa tersebut dapat memahami dengan mudah dan juga em, tidak merasa tidak merasa bosan karena ada banyak gambaran-gambaran yang menarik dari video tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan problem solving, yaitu guru dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan tersebut dengan memberikan latihan dan proyek-proyek yang relevan. Eh, Agar siswa tersebut tidak selalu gagal untuk menemukan respon yang tepat, jadi guru tersebut memberikan soal-soal latihan kepada siswa agar siswa tersebut dapat terus berlatih dan belajar supaya mereka itu eh, dapat merespon dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan mengidentifikasi sumber kesulitan. Nah, guru perlu mengidentifikasi sumber kesulitan siswa, apakah itu karena kurangnya pemahaman dari konsep pembelajaran, ataupun kurangnya latihan, dan juga faktor-faktor lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu eh, menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda. Guru dapat menggunakan strategi ini seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran kooperatif untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Alfida? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Nadia Rana dengan akhiran NIM 057. Tadi disebutkan dalam teori belajar, yaitu metode trial and error. Nah, pertanyaan saya, apa metode trial and error ini dapat efektif dalam memecahkan masalah kompleks dalam studi akademik, misalnya saat melakukan penelitian atau proyek ilmiah, yang mana metode ini adalah metode coba-coba. Bisakah metode ini dikombinasikan dengan metode lain? Lalu bagaimana kombinasi tersebut mengatasi resiko kegagalan yang mungkin muncul? Permisi Nadia, apakah pertanyaannya boleh diulang? Tadi disebutkan dalam teori belajar yaitu metode trial and error. Nah, pertanyaan saya, apa metode ini dapat efektif dalam memecahkan masalah kompleks dalam studi akademik, misalnya saat melakukan penelitian atau proyek ilmiah, yang mana metode ini adalah metode coba-coba. Lalu, bisakah metode ini dikombinasikan dengan strategi lain? Lalu, bagaimana kombinasi tersebut mengatasi resiko kegagalan yang mungkin muncul? Apa mungkin sudah jelas?
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nadia Rana. Apakah yang pertama, apakah trial and error itu efektif dalam kegiatan pembelajaran seperti penelitian? Iya, teori tersebut efektif dalam tahap tertentu. Dalam penelitian atau proyek ilmiah, peneliti itu sering melakukan eksperimen berulang atau mencoba mungkin dengan cara yang berbeda begitu untuk menemukan hasil yang terbaik. Nah, trial and error itu dia berguna terutama ketika belum ada teori yang sifatnya itu dia pasti ini bisa menjadi hasil dari eksperimen begitu. Makanya dia akan berusaha untuk mencoba mengulangi eksperimen tersebut sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, tetapi teori trial and error ini tidak bisa menjadi metode satu-satunya yang digunakan pada proses penelitian gitu. Eh, apakah bisa dikombinasikan dengan cara lain? Bisa, sangat bisa. Yang pertama dengan konstruktivisme atau siswa melakukan penelitian tidak hanya mencoba-mencoba, tapi juga dia membangun pemahaman konsep dari percobaan yang ia lakukan. Yang kedua adalah dengan problem based learning. Jadi trial and error itu digunakan untuk menemukan solusi nyata dari masalah yang kompleks. Jadi trial and error ini dia berfungsi untuk menemukan solusi dari penelitian yang ia lakukan. Nah, yang ketiga dengan critical thinking, seperti yang saya jelaskan tadi, critical thinking itu dia relevan dengan teori Thorndike. Jadi setiap kesalahan dalam teori trial and error itu dia dianalisis. Jadi bukan sekedar diulang saja, begitu. Nah, bagaimana ketika em, bagaimana teori tersebut menangani resiko kegagalan? Yang pertama yaitu melakukan analisis kegagalan. Itu hal yang penting dalam melakukan penelitian kan pasti melakukan analisis ya. Nah, kegagalan tersebut dipandang sebagai data yang berharga karena kegagalan kan bisa menjadi pembelajaran untuk kita mencoba kembali begitu. Ya kan? Nah, kegagalan itu dipandang sebagai data yang berharga untuk memperbaiki hipotesis atau metode pada penelitian tersebut. Yang kedua adalah pengulangan dengan modifikasi. Setelah gagal, percobaan diulang dengan sedikit perubahan variabel. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, pengulangan itu dia dapat bersifat mungkin membosankan karena dia bersifat sama. Nah, kita bisa memodifikasi pengulangan kita dengan berbagai cara begitu. Dan yang ketiga ada penguatan positif. Nah, kita harus berfokus pada kemajuan kecil dan temuan baru dari kegagalan tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Dalam penelitian itu, kegagalan harus dicatat agar jadi pembelajaran kita ke depannya begitu. Jadi kita ke depannya saat kita melakukan penelitian lagi, kita tahu bahwa kita pernah gagal. Kita pernah gagal pada proses yang ini. Nah, kita bisa mendokumentasi hal tersebut dan menjadi pembelajaran untuk kita bahwa agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama pada penelitian berikutnya. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Nadia? Izin Sudah. sedikit menambahkan, izin sedikit menambahkan, em, kombinasi yang menurut kami, kombinasi yang sesuai dengan teori Thorndike ini adalah teori pemahaman yang berasal dari Gestalt. Nah, teori ini tuh menekankan tentang proses berpikir dan menemukan makna. Jadi teori ini tuh berfokus kepada pemahaman. Contohnya, yang tahap pertama kita melakukan penelitian dengan teori Thorndike yaitu coba-coba. Nah, setelah itu kita melakukan pemahaman. Kayak mengapa ini terjadi dan bagaimana terjadinya em, sesuatu itu terjadi gitu. Sudah. Baik, terima kasih. Izin bertanya, saya Abdul Qadir, NIM saya akhirnya 069. Pertanyaan saya eh, barusan sempat dijelaskan di slide landasan filosofis. Nah, jika respon yang tidak efektif akan dihilangkan, apakah itu selalu berarti bahwa respon yang tersisa itu adalah yang paling efektif atau yang paling terbaik gitu? Tolong jelaskan. Terima kasih. Mungkin diulang.
Apa sudah jelas? Permisi, Kodir, apakah pertanyaannya boleh diulang? Oke. Barusan itu sempat dijelaskan jika respon yang tidak efektif itu akan dihilangkan. Nah, apakah itu selalu berarti bahwa respon yang tersisa itu adalah yang paling efektif atau yang paling terbaik itu? Di slide landasan filosofis. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Kodir. Jika jika respon tidak efektif akan dihilangkan. Dan apakah yang tidak dihilangkan itu akan efektif? Tidak selalu, karena respon yang tidak efektif kan dihilangkan. Belum tentu respon yang sisanya itu langsung efektif. Respon yang tersisa itu perlu dikembangkan lagi, perlu digali lagi, perlu dicari tahu sampai ditemukan hasil yang diinginkan gitu tuh. Kan teori Thorndike ini teori Thorndike ini merupakan teori coba-coba yang dimana teori itu akan terus berulang-ulang, di mana teori itu akan dilakukan kayak istilahnya pemecahan masalah sampai ditemukan respon yang benar-benar menghasilkan hasil yang diinginkan. Apakah cukup? Oke, cukup, cukup. Makasih, makasih. Izin bertanya. Assalamualaikum, Teman-teman, izin bertanya. untuk yang bertanya tolong urut ya. Dari Izin yang bertanya. raise hand duluan. Izin bertanya. Nama saya Maximilian Hussein. 253. Jadi tadi kalian sudah menjelaskan kalau teori Cohen-Dirichlet ini menekankan kepada sesuatunya itu trial and error. Maxim izin memotong, suaranya nggak kedengar, maaf. Oke, siap. Apakah suara sudah terjelas? Halo, halo. Iya, silahkan. Ya, jadi saya ulangi. Tadi kan kalian sudah menjelaskan kalau teori Thorndike ini salah satunya itu menekankan kepada trial and error serta pembiasaan melalui latihan yang berulang. Jadi pertanyaan saya satu ini. Apakah metode tersebut masih efektif untuk siswa yang sudah lebih dewasa dan terbiasa berpikir abstrak atau justru lebih cocok untuk anak-anak yang masih belajar keterampilan dasar? Sudah cukup sekian. Izin menjawab ya. Eh, menurut aku, metode trial and error ini cocok untuk anak-anak karena kan
masih dalam tahap belajar seperti mencoba-coba, seperti kayak pertambahan, pengurangan, dan yang lain-lain. Juga untuk orang dewasa itu juga efektif, seperti yang ditanyakan teman kita tadi untuk proyek ilmiah. Nah, seperti itu. Kan jadinya untuk orang dewasa itu juga efektif karena semua metode yang kita lakukan itu bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Apakah sudah cukup? Sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Izin bertanya, Silakan. sebelumnya perkenalkan nama saya Syafatul Hernisa dengan akhiran NIM 070. Pertanyaannya, apakah pemberian reward selalu efektif untuk memotivasi siswa atau justru bisa menimbulkan ketergantungan yang dapat melemahkan motivasi intrinsik peserta didik, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri untuk belajar karena ingin tahu atau ingin berkembang, atau malah karena si hadiah itu? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syafa'atul. Yaitu pertanyaannya, pemberian reward selalu efektif untuk memotivasi siswa atau justru bisa menimbulkan ketergantungan yang dapat melemahkan motivasi intrinsik peserta didik, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri untuk belajar karena ingin tahu atau ingin berkembang, atau malah karena si hadiahnya tersebut. Seperti itu. Ya, Nah, jadi benar. eh, karena pemberian reward tersebut itu memiliki kelebihan dan juga keterbatasan. Kelebihannya itu pertama terhadap siswa tersebut karena reward reward dapat meningkatkan motivasi siswa untuk lebih semangat belajar dan juga berprestasi. Nah, yang kedua, meningkatkan partisipasi. Reward dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, keterbatasan. Di sini ada beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu ketergantungan pada reward. Siswa mungkin menjadi tergantung pada reward atau hadiah tersebut dan kehilangan motivasi intrinsik untuk belajar. Nah, yang kedua yaitu mengurangi motivasi intrinsik. Reward dapat mengurangi motivasi intrinsik siswa karena mereka lebih cenderung fokus kepada hadiah tersebut daripada proses pembelajarannya itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada menghambat kreativitas. Reward dapat menghambat kreativitas siswa karena mereka lebih fokus pada pencapaian hadiah tersebut daripada pada proses belajar yang sebenarnya. Nah, solusinya itu dengan menggunakan reward yang tidak terlalu besar. Rewardnya itu yang eh, biasa-biasa aja tapi dapat memotivasi. Yang menggunakan reward tersebut yang tidak terlalu besar dapat membantu menghindari ketergantungan siswa kepada hadiah tersebut. Selanjutnya, solusinya itu menggunakan reward yang tepat. Menggunakan reward yang tepat dan relevan dengan kegiatan belajar dapat membantu meningkatkan motivasi siswa untuk lebih semangat belajar. Yang ketiga yaitu mengembangkan motivasi intrinsik. Mengembangkan motivasi intrinsik siswa dengan memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang dapat membantu meningkatkan motivasi yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, pemberian reward dapat efektif dalam memotivasi siswa, tetapi perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih holistik untuk mengembangkan motivasi intrinsik dan meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Moderator, waktunya
5 menit ya. Terima kasih kepada semua pendengar dan penyampai materi yang telah membahas teori ini. Semoga pemahaman tentang teori ini dapat membantu kita dalam memahami proses belajar dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama berikan aplaus dulu untuk kelompok yang sudah presentasi hari ini ya. Jadi kita sudah menyelesaikan presentasi yang pertama. Apa namanya? Masih ada beberapa pertanyaan, silahkan diajukan melalui pesan ya. Kemudian nanti biar direspon kelompok satu ya. Saya cuman sedikit meluruskan ya. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan berkenaan dengan metode coba-coba ya. Jadi seolah-olah coba-coba itu sesuatu yang tidak ilmiah ya. Ada yang menanyakan tadi terkait dengan bagaimana kalau itu untuk penelitian ilmiah. Tadi ada yang nanya begitu ya. Jadi saya kembalikan lagi ya. Bacanya yang benar apa itu? Edward Le Thorndike. Edward Lee Thorndike. Ya, kalau tidak bisa baca ya, Anda bisa pakai yang namanya Google Translate ya. Di HP Anda pasti ada ya kalau pakai ini ya. Masukkan aja namanya ya. Oke. Oke, sudah saya masukkan. Kemudian diklik apa namanya ini? Gambar speaker ya. Jadi saya besarkan dulu suaranya. Ya, kemudian Anda dengarkan bareng-bareng ya. Thorndike. Gimana bacanya? Thorndike. 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 Bukan Thorndike ya. Ya, tadi ada dua yang menyebutnya begitu. Kemudian yang berikutnya, ini kaitannya dengan pertanyaan tadi ya. Coba-coba dan coba-coba kayak main-main gitu ya. Kayak di iklan itu buat ambil coba-coba. Jadi begini, Thorndike itu adalah seorang ahli psikolog ya. Jadi di Barat gitu ya ada syarat yang ketat terhadap uji coba ya. Makanya lebih banyak ke apa namanya ke hewan ya. Karena pernah terjadi ada seorang bayi atau anak gitu ya balita dijadikan subjek penelitian kemudian eh, jadi ketika dia mau menyentuh sesuatu kemudian ada di teori belajar yang lain ya. Kemudian dibunyikan suara yang keras sehingga dia merasa trauma ya. Trauma ketika melakukan sesuatu itu dia mendapatkan apa namanya yang mengagetkan ya. Akhirnya dibuat ketat gitu ya. Maka Thorndike ini melakukan penelitian begini. Jadi dia ingin tahu apakah seekor hewan itu bisa belajar. Ya. Pemahaman belajar dalam menurut teori behaviorisme, behavior itu tingkah laku ya. Menurut teori belajar behaviorisme itu adalah perubahan tingkah laku. Kalau seseorang berubah tingkah lakunya, maka bisa dikatakan dia belajar. Ya, tentu saja tingkah lakunya dari apa? Misalkan belum bisa berhitung, kemudian bisa berhitung itu perubahan yang positif lah ya. Nah, dan itu ada persyaratan bahwa
perubahan tingkah laku itu bersifat tetap. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang dihipnotis dari tidak bisa menjadi bisa, tapi setelah dihipnotisnya selesai kemudian tidak bisa lagi, itu tidak bisa dikatakan sebagai belajar. Ya. Nah, eh, untuk melihat apakah seekor hewan itu bisa belajar, Thorndike itu membuat namanya eh, apa tadi? Misteri box ya, box apa namanya itu? Kalau jadi kotak ya, di mana di dalam kotak itu tertutup ada sebuah pintu rahasia yang bisa terbuka dari dalam kalau ada sebuah panel gitu ya, yang ketika diinjak atau ketika disentuh pintu akan membuka dari dalam. Ya, jadi Thorndike itu memasukkan seekor kucing ke dalam kotak itu, kemudian pintunya ditutup. Nah, tentu saja reaksi pertama dari kucing itu akan panik, bingung, kemudian dia mencakar, kemudian dia berusaha keluar ya. Sementara di luar itu disediakan makanan kesukaannya. Ya, Eh, setelah proses dikatakan coba-coba itu sebenarnya dari bahasa Inggris namanya trial and error, coba dan salah. Ya, dia coba salah, ya tidak bisa membuka, coba lagi salah, coba lagi beberapa kali, sampai akhirnya dia tanpa sengaja menyentuh panel itu dan pintu terbuka. Akhirnya dia bisa keluar. Ya. Nah, pengulangan itu adalah yang dikatakan Thorndike itu adalah kucing itu dimasukkan lagi. Ya. Nah, setelah dia masih mencoba-coba lagi, tetapi proses mencobanya menjadi sampai dia ketemu atau menginjak panel itu lebih cepat. Terus pengulangan lagi sampai akhirnya dia begitu dimasukkan dia langsung eh, injak panel itu. Nah, itu yang menurut Sondeng itu apa namanya? Belajar dari nggak bisa menjadi bisa. Ya. Dan itu diterapkan kepada manusia ya. Jadi hasil yang diperoleh dari penelitian itu diterapkan kepada manusia. Eh, Kalau ditanya apakah masih relevan, ada sebagian yang relevan, tidak seluruhnya. Eh, Begitu apa namanya? Teori behaviorisme itu pernah jaya pada masanya, kemudian ada revisi-revisi dari tokoh-tokoh lain. Nggak gitu gitulah ya. Jadi nggak hanya berdasarkan seperti itu. Ada yang mengatakan harus ada apa namanya konstruktivis ya. Jadi manusia itu bisa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Ya, asalkan dia ada koneksi dengan pengetahuan awal. Ya, nanti akan belajar itu. Jadi intinya tidak ada suatu teori yang benar secara mutlak, ya, nggak ada. Benar sebagian mungkin, ya. Dan oleh karena itu, maka selalu muncul pendapat-pendapat yang baru, entah itu untuk memperbaiki atau merevisi total. Nah, bagi Anda, pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilontarkan itu sebenarnya bisa dijadikan semacam penelitian nanti. Apakah teori Thorndike ini masih relevan saat ini gitu ya. Jadikan itu skripsi, ya. Anda teliti. Oh, nanti Anda akan mendapatkan jawaban. Oh, ternyata relevan sebagian atau relevan apa semuanya gitu ya. Jadi apa yang Anda tanyakan, kegelisahan Anda terhadap teori ini ya, eh, itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Ya. Oke, itu saja ya. Terima kasih banyak sudah apa melakukan diskusi dengan baik ya. Artinya banyak pertanyaan, banyak penanya ya. Jadi silahkan nanti ini sebenarnya harusnya sebelum diakhiri tadi ada moderator memberikan kesempatan kepada notulis untuk membacakan notulennya, catatannya ya. Jadi poin-poin hingga kesimpulannya. Mungkin yang penyaji yang berikutnya ya atau petugas yang berikutnya kelompok 3 mungkin ya itu bisa melakukannya minggu minggu depan. Itu saja
ini sudah maghrib ya, kita akhiri. Jangan lupa presensi ya, itu sudah lewat ya. Terima kasih banyak, selamat malam atau selamat petang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Pak.